Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 SMK Citra Angkasa yang sekarang sedang belajar di rumah. Kembali lagi dengan Miss Wina. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana untuk materi menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis perencanaan. Jadi ada beberapa materi yang akan Miss Vina sampaikan. Yang pertama, analisa perencanaan kebutuhan. Kemudian yang kedua, jenis-jenis analisa kebutuhan. Yang ketiga, pengusulan sarana dan prasarana. Keempat, menjelaskan bentuk-bentuk formulir rencana kebutuhan. Kelima, mengidentifikasi bentuk-bentuk formulir rencana kebutuhan. Dan yang terakhir, menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana. Lanjut. Baik, sekarang kita akan membahas tentang analisis perencanaan kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan sarana dan prasarana adalah mengamati dan mempelajari tentang apa saja yang menjadi kebutuhan sarana organisasi sekarang dan di masa mendatang. Oleh karena itu, analisis kebutuhan sarana dan prasarana ini perlu dilaksanakan agar dapat menilai dan memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh organisasi sehingga dapat menunjang kegiatan kantor. Kemudian sarana dan prasarana merupakan kebutuhan yang penting dalam sebuah perusahaan. Jadi, apabila sarana dan prasarana ini tidak terpenuhi, maka kegiatan dalam organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, terkait pengertian perencanaan kebutuhan. Nah, ini berdasarkan pengertian dari KBBI bahwa perencanaan kebutuhan adalah proses pengurai dan penelaah suatu pokok yang saling berhubungan agar bisa mendapatkan pemahaman yang tepat dan pengertian secara keseluruhan. Mungkin ini masih general. Nah, kemudian Miss Vina juga akan menjelaskan pengertian analisis berdasarkan para ahli, bahwa para ahli menyatakan analisis adalah sebuah aktivitas, proses, dan kegiatan yang saling berhubungan untuk memecah suatu komponen atau permasalahan agar lebih detail kemudian digabungkan kembali supaya bisa ditarik kesimpulan yang tepat. Itu untuk analisis sendiri. Kemudian, untuk perencanaan berdasarkan para ahli, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan suatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian, jadi untuk kesimpulannya, kalau kita tarik kesimpulan, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam suatu kantor, yaitu merupakan proses menganalisis dan menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu. Lanjut. Di sini ada macam-macam kegiatan administrasi perkantoran. Jadi macam-macam kegiatan administrasi perkantoran itu ada 4. Yang pertama, perencanaan perkantoran atau office planning. Untuk perencanaan perkantoran atau office planning ini merupakan salah satu aktivitas dalam suatu organisasi atau perusahaan tentang suatu yang dilakukan pada masa yang akan datang mengenai perkantoran. Nah, perencanaan perkantoran itu meliputi standarisasi pekerjaan ketatausahaan, kemudian anggaran pekerjaan kantor, kemudian sistem informasi dan komunikasi kantor, yang keempat perencanaan gedung, yang kelima perencanaan tata ruang kantor, dan yang terakhir perencanaan perabot atau peralatan kantor. Nah, ini perencanaan kantor yang memang
harus dipersiapkan. Jadi harus dipikirkan secara matang, dibuat konsepnya, mulai dari standarisasi tata keusahaan, kemudian anggaran, sistem yang akan digunakan, bahkan sampai perencanaan gedung, kemudian tata ruang kantor, sampai perencanaan perabot atau peralatan kantor. Untuk yang kedua, yaitu pengorganisasian perkantoran atau office organizing. Jadi, organisasi perkantoran adalah pengaturan keseluruhan proses, pengelompokan, dan penempatan orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, pengorganisasian ini berguna untuk mengupayakan pemberdayaan sumber daya manusia agar dapat bekerja sama dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Jadi pengorganisasian ini dia lebih kepada pengaturan keseluruhan yang atau pengelompokan dan penempatan baik itu orang, kemudian alat, tugas dan tanggung jawab dan wewenang. Nah, pengorganisasian perkantoran ini meliputi yang pertama, menyediakan perbekalan atau peralatan kantor untuk pegawai dengan menyesuaikan jenis pekerjaannya sehingga mudah untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, adanya pembagian tugas dan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi setiap pegawai itu harus memiliki atau mengerjakan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian, terjalin hubungan kerja yang baik antara atasan dan bawahan. Jadi kalau semisal tidak ada hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan, maka dalam suatu perusahaan itu atau organisasi untuk mencapai tujuan itu sangat sulit. Kemudian yang terakhir, hubungan atasan dengan bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi kedinasan. Ketiga, pengarahan perkantoran atau office actuating. Jadi untuk pengarahan perkantoran ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja secara maksimal. Tujuannya agar sesuai dengan target dan sasaran yang telah dirumuskan. Kemudian juga menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan sehat. Kemudian untuk pengarahan perkantoran di sini ada 6. Yang pertama, menggunakan sistem yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan. Yang kedua, menggunakan sistem yang efektif dalam memberikan motivasi terhadap bawahan. Yang ketiga, memberikan bantuan atau solusi kepada bawahan yang mengalami kesulitan dalam bekerja. Yang keempat, menyatukan visi, misi karyawan dan organisasi. Yang kelima, perencanaan sistem komunikasi yang efektif dengan karyawan. Dan yang terakhir, menggunakan pemikiran yang adil dalam memberikan gaji karyawan. Jadi, misal pemberian gaji yang sama itu belum tentu adil. Karena bisa jadi tugas setiap karyawan itu berbeda-beda. Ada yang berat, kemudian juga ada yang ringan, ada yang sedang. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk pengarahan perkantoran. Ini lebih kepada sistem antara atasan dengan bawahan, kemudian pekerja atau pegawai dengan visi misi kantor. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai perencanaan perkantoran, kemudian pengorganisasian perkantoran, pengarahan perkantoran, dan ini yang terakhir, pengawasan perkantoran atau office controlling. Menurut Atmo Sujiro, pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang
atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pengawasan pada kantor atau organisasi itu sangat penting ya, karena dengan adanya pengawasan dapat membantu kesalahan yang terjadi pada pekerjaan kantor dan dapat meminimalisir kecurangan yang telah terjadi atau dalam pelaksanaan pekerjaan kantor atau organisasi. Jadi seperti itu. Jadi lebih bisa meminimalisir kecurangan. Kemudian adapun objek yang menjadi pengawasan kantor itu ada 4. Yang pertama tentang manajemen waktu dan biaya. Yang kedua kualitas dan kuantitas pekerjaan administrasi perkantoran. Yang ketiga, pekerjaan pelayanan kepada masyarakat, dan yang terakhir, pemakaian perabot atau peralatan kantor. Jadi, untuk pengawasan ini memang sangat dibutuhkan, karena dengan adanya pengawasan itu dapat menumbuhkan suatu komunikasi yang baik antara anggota organisasi dengan pimpinan. Nah, sebaliknya, pengawasan dilakukan secara rutin itu sehingga dapat mengubah lingkungan organisasi menjadi lebih kondusif. Jadi pengawasan sebaiknya dilakukan oleh pimpinan secara langsung karena diperlukan ketegasan pimpinan. Selanjutnya jenis-jenis analisis kebutuhan. Jadi jenis-jenis analisis kebutuhan di sini ada 2. Yang pertama ada analisis kebutuhan kualitatif. Yang kedua ada analisis kebutuhan kuantitatif. Nah, Miss Vina akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai analisis kebutuhan kualitatif. Analisis kebutuhan kualitatif adalah suatu rangkaian kegiatan mengelompokkan informasi tentang macam-macam kegiatan yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan dan sarana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, Miss Vina ulangi kembali. Jadi kalau untuk analisis kebutuhan kualitatif itu rangkaian kegiatan mengelompokkan informasi macam-macam kegiatan yang ada di perusahaan dan sarana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Seperti itu. Kemudian pengumpulan informasi yang diperlukan untuk menunjang perumusan kebutuhan sarana itu ada 3. Yang pertama, menganalisis perabot atau peralatan yang masing-masing ada di kantor. Yang kedua, melihat kondisi perlengkapan yang masih ada. Dan yang ketiga, menyediakan fasilitas pendukung bila barang tiba di lokasi. Jadi seperti itu untuk pengumpulan informasi. Ada 3 ya. Yang pertama ada menganalisis perabot atau peralatan yang masing-masing ada di kantor. Jadi ada berapa, mungkin pencatatannya peralatan yang di kantor itu ada berapa, sehingga untuk pengadaan kembali itu juga disesuaikan dengan barang yang tersedia di kantor. Kemudian melihat kondisi perlengkapan yang masih ada. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pendukung bila barang tiba di lokasi. Entah nanti diamankan, kemudian diletakkan di gudang, dan lain sebagainya. Yang kedua, Vina akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan kuantitatif. Jadi, analisis kebutuhan kuantitatif ini dilakukan dengan meneliti volume dan frekuensi kegiatan yang terdapat dalam suatu unit organisasi. Nah, kegiatan analisis ini akan mempersoalkan yang pertama, apakah jumlah sarana yang ada itu masih efisien penggunaannya. Yang kedua, apakah sarana yang ada sudah sesuai dengan pegawai yang ada. Jadi misal meja ataupun kursi itu apakah sesuai sudah dengan karyawan yang di kantor. Jangan sampai nanti ada karyawan yang tidak mendapatkan meja dan kursi, misal seperti itu. Atau ada barang-barang yang diperlukan seperti ATK dan lain-lain yang mungkin karyawan atau kantor tidak menyediakan, sehingga pegawai itu kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya.
Jadi hal-hal itu harus diminimalisir. Kemudian yang ketiga, apakah sarana yang ada masih dapat memenuhi target capaian yang ditetapkan? Oke, kita lanjut. Untuk pengusulan sarana dan prasarana kantor, itu ada dua. Yang pertama yaitu bagian perlengkapan atau bagian logistik. Yang kedua, pengusulan sarana dan prasarana. Nah, namun sebelum kepada bagian perlengkapan dan pengusulan sarana dan prasarana ini, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pengusulan sarana dan prasarana. Yang pertama harus ditinjau dari segi keamanan, dan yang kedua harus ditinjau dari faktor lingkungan. Jadi kenapa harus ditinjau dari segi keamanan? Dalam penempatan kantor, kita memang perlu memperhatikan keamanan. Jadi harus jauh dari kriminalitas atau kejahatan, sehingga barang-barang berharga atau barang-barang penting dalam suatu perusahaan itu dapat disimpan dengan baik dan tidak khawatir apabila terjadi hal-hal yang kurang diinginkan, seperti itu. Kemudian untuk ditinjau dari faktor lingkungan, jadi kantor yang terletak di tempat yang strategis itu sesungguhnya menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri, apabila perusahaan itu lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Kemudian sekarang kita lanjut pembahasan untuk bagian perlengkapan atau bagian logistik. Jadi, bagian perlengkapan atau bagian logistik merupakan sarana pendukung yang berupa barang atau mesin yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, sehingga menghasilkan sesuai target yang telah ditentukan. Nah, agar dapat merencanakan kantor yang baik, perlu memahami sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian bagian perlengkapan atau bagian logistik mempunyai tugas berat di dalam sebuah perusahaan, karena ini adalah bagian yang sangat penting. Tugas yang pertama yaitu melayani permintaan pengadaan perlengkapan. Yang kedua, menerima barang yang datang. Yang ketiga, mengecek dan memeriksa perlengkapan atau perabot yang baru datang. Yang keempat, menyimpan perlengkapan atau perabot kantor. Yang kelima, memelihara perlengkapan atau perabot kantor dari kerusakan. Yang ketujuh, melayani perbaikan perabotan kantor yang rusak. Dan yang terakhir atau kedelapan, kerjasama dengan perusahaan layanan jasa. Nah, itu adalah tugasnya bagian perlengkapan atau bagian logistik, itu lebih kepada pengadaan perlengkapan, kemudian menerima barang yang datang, mengecek dan memeriksa barang yang datang, kemudian memelihara perlengkapan kantor apabila ada kerusakan, menerima pengaduan perlengkapan. Jadi setiap divisi itu apabila ada mungkin perlengkapan, baik itu sarana ataupun prasarana yang kurang atau menjadi kendala dalam proses target pencapaian, nah itu pelaporannya pada bagian perlengkapan atau bagian logistik. Kemudian kerjasama dengan perusahaan layanan jasa. Nah, itu untuk bagian perlengkapan. Jadi bagian perlengkapan ini harus melayani semua bagian yang ada di dalam perusahaan. Bagi kantor yang sudah besar, tugas ini memang sangat kompleks karena banyak bagian-bagian yang harus mendapatkan pelayanan. Untuk pengajuan permintaan barang, harus menunggu dan tidak dapat segera diproses. Jadi pengadaan barang atau perlengkapan harus diusulkan sebelum barang sama sekali habis. Kalau perusahaan besar, jadi itu ada banyak divisi, misal ada divisi marketing, kemudian ada divisi personalia, kemudian
dan mungkin masih banyak lagi ya. Kita ambil contoh misal di bagian marketing. Untuk memperkenalkan produk, misal membutuhkan mencetak brosur. Nah, kertas misal masih 5 rim begitu, tapi kebutuhan marketing itu 10 rim. Jadi jangan sampai kertas itu benar-benar habis begitu. Jadi kalau bisa sudah lebih dari jauh-jauh hari, estimasi bahwa kita harus segera melaporkan kepada bagian perlengkapan atau bagian logistik bahwa di divisi marketing itu membutuhkan kertas sebanyak misal 100 rim, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengusulan sarana dan prasarana. Untuk pengusulan sarana dan prasarana harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, di masing-masing perusahaan itu mempunyai aturan yang tidak sama antara kantor satu dengan kantor yang lain. Hal ini tergantung besar atau kecilnya suatu perusahaan. Nah, semakin maju perusahaan, maka prosedur pengusulan sarana dan prasarana akan semakin lama prosesnya. Untuk pengusulan peralatan dilakukan sebelum peralatan habis, utamanya pada bekal kantor, yaitu barang yang habis pakai dalam menunjang pekerjaan kantor. Nah, untuk bekal kantor itu terdiri dari alat tulis kantor yang menggunakan secara langsung untuk menulis, mengetik, menghapus, dan menstempel. Kemudian bekal kantor yang lain seperti ATK, yang penggunaannya tidak langsung, tetapi hanya sebagai perlengkapan dari alat tulis kantor. Lanjut, kita akan membahas bentuk-bentuk formulir rencana kebutuhan. Nah, ini bentuk-bentuk formulir rencana kebutuhan. Jadi itu ada bagian kantor, kemudian ada tahun anggaran. Bagian kantor itu nanti bisa kalian isikan misal nama divisi. Nomor 1, kolom 1 ya, itu diisi nomor urut. Kemudian kolom 2 ada jenis sarana dan prasarana, itu diisi jenis peralatan yang mau diusulkan untuk pengadaan. Yang ketiga, satuan, itu diisi satuan, rim, contohnya rim, buah, dan lain-lain. Jadi, misal 1 rim kertas, atau 1 mesin printer, seperti itu. Kemudian, yang keempat, kolom keempat, ada jumlah. Jumlah di situ diisi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Untuk kolom kelima, spesifikasi, diisi merek, ukuran, warna, dan lain-lain. Jadi untuk kolom 5 itu, misal kita membutuhkan printer, misal merek Canon, ukurannya berapa, warnanya hitam, dan lain sebagainya. Untuk biaya, di kolom 6, diisi perkiraan harga dan biaya pengangkutan. Misal harganya 3 juta, untuk biaya pengangkutannya 50.000, jadi 3 juta 50.000 totalnya. Kemudian untuk nomor registrasi, untuk kolom 7, itu diisi nomor induk bila barang itu merupakan pengganti barang yang sudah rusak. Untuk keterangan yang nomor 8, keterangan tentang ciri-ciri dan sarana dan prasarana. Ya, nomor 8 itu berisi keterangan tentang ciri-ciri sarana dan prasarana. Kemudian untuk kolom yang paling bawah, itu disetujui oleh kepala logistik. Kemudian untuk kolom 10 itu tanda tangan kepala logistik, dan yang kolom 11, nomor 11 itu diisi nama kepala logistik.
Nah, yang mengajukan kepala bagian, misal kepala bagian divisi marketing, untuk kolom 12 itu tanda tangan kepala bagian, dan yang 13 itu diisi nama kepala bagian. Nah, untuk kolom 9, mohon maaf Miss Wina kelewatan. Kolom 9 itu diisi tanggal penyerahan formulir. Jadi, formulir dari bagian kepala bagian diserahkan kepada kepala logistik. Nah, itu tanggalnya tertera di kolom 9 itu. Selanjutnya, format kebutuhan sarana dan prasarana. Misal di sini kita ambil contoh PT Sejahtera Tbk tahun anggaran misal 2020-2021. Di situ kolom pertama ada bidang, kemudian ada alat yang dibutuhkan, jenis alat yang dibutuhkan, dan yang terakhir kolom adalah usulan alat. Nah, ini untuk format kebutuhan sarana dan prasarana. Untuk OTK Sarpras kelas 12, ini adalah tugas kedua yang Miss Vina berikan kepada kalian. Untuk ketentuannya silakan dibaca, dan mungkin ada perubahan tanggal untuk tanggal pengiriman. Jadi nanti akan Miss Vina infokan melalui WA atau sesuai dengan yang di WA. Yang ketentuan yang lainnya masih sama dengan seperti kemarin yang sudah Miss Vina sampaikan. Dan ini untuk soal ada 10 soal yang Miss Vina berikan untuk kelas 12. Silakan dibaca. Untuk tugas, Miss Vina ingatkan kembali untuk subjek pengiriman email, jangan sampai lupa untuk tidak diisi. Dan jangan lupa untuk melampirkan file yang dikirimkan melalui email. Karena ada beberapa teman kalian yang mungkin filenya belum dilampirkan, seperti itu. Deadline tetap sama, pengiriman maksimal pukul 16.00 WIB, dan batas maksimal pengiriman tugas adalah pukul 23.59. Ini untuk soal yang ke-6 sampai ke-10. Baik anak-anakku kelas 12, tetap semangat belajar di rumah. Dan mungkin memang kita masih belum bisa tatap muka secara langsung. Harapan Miss Vina ketika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, baik itu melalui chat pribadi ataupun grup yang sudah ada. Terima kasih. Akhir kata dari Miss Vina. Miss Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.